Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here I will explain to ratio analysis finance. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Aprilia dengan NPM 23411195 dari kelas manajemen 23D. Definisi dari rasio analisis atau analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan satu angka atau item dalam laporan keuangan dengan item lainnya dalam laporan keuangan, sehingga mempunyai arti atau makna. Classification of ratio based on the source of the data. Yang pertama ada balance sheet ratio, yang kedua ada income statement ratio, yang ketiga ada investment ratio. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang balance sheet ratio. Nah, balance sheet ratio adalah rasio keuangan yang menggunakan data dari neraca balance sheet perusahaan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio ini memberikan wawasan tentang likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Berikut adalah beberapa contoh umum dari balance sheet ratio. Yang pertama ada current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Nah, rumusnya current ratio dibagi current liabilitas. Rasio ini mengindikasikan likuiditas perusahaan. Nah, yang kedua ada quick ratio, acid test ratio, sama seperti current ratio, tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan dianggap kurang liquid. Nah, yang ketiga ada debt to equity ratio, menilai seberapa besar perusahaan menggunakan utang. Nah, untuk rumus dari total debt atau total equity. Nah, rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan dan tingkat leverage-nya. Nah, yang keempat itu ada debt to asset ratio. Nah, ini untuk mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan dibiayai dengan utang dibandingkan ekuitas. Nah, yang kelima ada working capital. Nah, working capital ini untuk mengukur efisiensi perusahaan untuk menjalankan operasinya secara berkelanjutan. Nah, yang keenam ada equity ratio untuk mengukur proporsi aset yang didanai oleh ekuitas suatu pemegang saham. Nah, rasio-rasio ini memberikan gambaran penting bagaimana manajer investor menggunakan asetnya atau mengelola asetnya. Yang kedua ada income statement ratio. Nah, income statement ratio adalah gambaran penting atau gambaran keuangan yang menggunakan data dari laporan laba rugi income statement untuk menilai kinerja, profitabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Rasio ini membantu memahami seberapa baik perusahaan yang menghasilkan pendapatan, mengelola biaya, dan menghasilkan laba. Berikut adalah beberapa contoh umum dari income statement ratio. Yang pertama ada gross profit margin untuk mengukur persentase keuntungan. Yang kedua ada operating profit margin untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum biaya non-operasional seperti pajak. Nah, yang keempat ada earning per share, mengukur laba yang dihasilkan per saham biasa yang beredar. Nah, yang kelima itu ada return on sales. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Nah, yang keenam itu ada return on asset untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, yang ketujuh, ini yang terakhir adalah return on equity untuk mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba.
Nah, rasio ini membantu investor, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi operasional dan profitabilitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu interstatement ratio adalah rasio keuangan yang menghubungkan data dari lebih dari satu laporan keuangan seperti neraca, balance sheet dari laporan laba rugi, income statement. Rasio ini memberikan analisis yang lebih komprehensif. Ini memberikan analisis yang lebih komprehensif ya tentang kondisi keuangan dari kinerja perusahaan. Nah, beberapa contoh dari interstatement ratio yang sering digunakan adalah return on asset, return on equity, asset turnover ratio, debit to equity ratio, current ratio, dan ada yang terakhir itu earning before interest and tax to interest expense. Nah, rasio-rasio ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara berbagai elemen keuangan perusahaan. Nah, next kita akan membahas tentang klasifikasi rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang kedua ada rasio aktivitas. Ini untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, yang ketiga itu ada rasio profitabilitas. Nah, ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan atau aset yang dimilikinya. Nah, yang keempat ini tambahan ada rasio leverage. Rasio ini untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Nah, keempat atau ketiga rasio ini sangat penting ya. Nah, yang terakhir itu ada types of ratio analysis. Nah, yang pertama itu ada analisis cairan, yang kedua analisis aktivitas atau pemanfaatan aset. Dan yang ketiga analisis tingkat utang, yang keempat ada profitabilitas, dan yang kelima itu profitabilitas, yang kelima itu DuPont, dan yang kelima analisis pasar. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.